filsafat ilmu, ya. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu ya. Ya kan? Baik, Prof. Tak kenal maka tak sayang katanya. Ya kan? Ya, Tak Prof. sayang maka tak cinta. Ya kan? Kalau tak cinta nggak kena di hati. Ya kan? Ya, Prof. Jadi harus sayang, harus cinta biar kena di hati supaya pembelajaran filsafat ilmu ini ya betul-betul masuk ke hati yang paling dalam. Itu. Kalau di apa ini program apa ini? Ilmu komputer, Prof. Salah. Doktoral. Program. Nah, program doktor. Dokter. Program doktor ya. Nah, program doktor itu istilah lamanya itu S3 atau strata 3. Tapi ya istilah S3 itu sebetulnya udah nggak dipakai lagi, tapi tetap aja dipakai orang karena sudah terbiasa kan. Di luar negeri nggak ada itu S1, S2, S3 nggak ada. Jadi kita menganut yang di luar negeri sekarang ini. Kalau di luar negeri itu programnya namanya program doktor atau PhD ya, PhD, nah, Philosophy of Doctor. Kalau kita ya program doktor aja ya. Nah, tetapi program doktor itu adalah program yang mengandung filsafat ya dalam keilmuannya ya. Itu kalau program magister itu tidak begitu dituntut filsafat itu. Karena apa? Program magister itu hanya sampai kepada kontribusi. Nah, program sarjana itu sampai bagaimana kita melakukan problem solving. Tetapi kalau yang untuk doktor ini harus ada sesuatu yang baru kita persembahkan ya kepada dapat ilmu yang setiap orang harus mengetahui gitu. Sehingga nanti kalau kita sudah sangat mendalami tentang hakikat ilmu komputer itu ya, maka itu akan melekat ya, pada diri sendiri ya sebagai seorang doktor ilmu komputer. Baik cara bicaranya ya, gerakan tubuhnya ya, terus sikapnya dalam mengambil keputusan ya, dalam kehidupan kesehariannya, maka orang terus bisa menangkap pesan bahwa wah ini orang ilmu komputer gitu. Gitu ya. Kenapa? Filsafat ilmu komputer itu sudah ada dalam dirinya. Tapi bukan sekarang ya, ini kan masih semester 1. Jangan cepat-cepat kali ya, Puji ya. Nanti Puji, nanti udah semester 6 udah mulai-mulailah. Ya kan? Nah, itu udah sidang terbuka, nah, baru setiap langkah kita itu langkah seorang doktor ilmu komputer. Setiap omongan kita, apa yang kita katakan, orang terus tahu, oh ini seorang doktor ilmu komputer gitu. Ya kan? Nah, cara kita mengambil keputusan, kebijakan, orang tahu juga bahwasanya kebijakan yang diambilnya ini karena dia orang ilmu komputer, karena dia doktor ilmu komputer. Itu, ya kan? Nah, jadi betapa pentingnya mata kuliah ini, ya.
maka itu sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah wajibnya cuma 2 di program doktor ini, ya, yaitu filsafat ilmu, yang nanti pendekatannya kepada filsafat ilmu komputer tentunya. Nah, kemudian metodologi penelitian, itu saja, ya. Jadi pintu gerbang seorang doktor ilmu komputer itu nanti adalah penelitian atau research, ya. Nah, research apa yang mau kita lakukan? Ya tentunya berdasarkan mindset atau kerangka berpikir setiap insan yang belajar tentang ilmu komputer di program doktor ini. Nah, apa yang sudah dipikirkannya dalam kepalanya, ya, nah, itu nanti akan tergambarkan, ya, melalui proposal penelitiannya, gitu, ya. Siapa yang nunjuk? Dari teman-teman satu kelas. Oh ya, itu demokratis namanya. Ya, siap. Siap, Prof. Ya, ya. Benar ini teman-teman semua. Jangan-jangan ada yang nggak setuju nih. Bener, Prof. Benar, Prof. Siap, setuju, Prof. Setuju, Prof. Nah, itu ada yang angkat tangan itu menandakan nggak setuju. Terima kasih. Siapa yang nggak setuju coba? Iya, setuju semua, Prof. Ah, kamu itu Purwanto GR. Katanya dulu. Siap, Prof. Siap salah gitulah. Siap, Prof. Setuju ya, semua ya. Ya, Prof. Setuju, Prof. Yo. Yang nggak ada, yang nggak setuju, kirim WA kepada saya ya. Ini saya yakin nggak ada yang ngirim WA ini, tandanya setuju semua. Ya. Oke, Pak Purwanto ini dari mana ini? Nomor. Silakan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, asal muasal S1, S2-nya. Yang kedua, tempat bekerjanya. Dan yang ketiga, apa yang ada dalam pikirannya untuk keluar dari pintu gerbang S3 ini. Nah, apa yang ada dalam pikirannya untuk keluar dari program S3 itu adalah apa, ya intinya apa kira-kira topik disertasinya gitu. Siap, Prof. Nah, apa yang ada dalam pikiran ini macam-macam ya. Siap, Prof. Yang dalam pikiran, oh nanti kalau saya sudah doktor mau nambah istri lagi gitu, itu salah ya. Nah, itu ya bukan program dokternya salah, tapi itu perbuatan yang tidak salah memang. Nah, kita kan cerita filsafat ilmu ini, ya. Jadi saya menyampaikan terlebih dulu, saya nggak mau suasana itu kaku ya, rigid. Ya, saya pakai canda-canda juga ini menyampaikannya ya. Jangan salah menafsirkan nanti ya. Oke, nah silakan yang pertama kali. Ini komting ada wakilnya atau sekretarisnya enggak ya? Belum ada, Prof. Oh, belum ada. Mungkin Kepengen? hari ini Ada. mungkin hari ini rencana lah diskusi dulu bersama, Prof. Oh, itu hak prerogatif ketua itu. Siap, Prof. Untuk menentukan siapa sekretarisnya, kemudian minta persetujuan anggota itu. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya sekarang aja lah sekarang. Kalau saya yang milih, Prof, satu, kalau bisa bagian bendahara lah, karena ini ujung tombaknya sebenarnya, Prof. Ya, Dia mungkin nggak ada bendahara itu. Dia bendahara itu fungsinya ya wakil ketua itu jadi bendahara, wakil ketua itu jadi sekretaris, ya gitu aja. siap, Prof. Jadi ketua atau ketua komisaris tingkat atau wakil ketua komisaris tingkat ya. Wakil ketua itu ya itulah fungsinya sebagai bendahara, sebagai dokumen-dokumen surat menyurat dan sebagainya kalau diperlukan. Siap, Prof. Mungkin Ini saya bukan organisasi besar juga ya, kan komisaris tingkat aja. Ya silakan, siapa Mas? Siap, Prof. Kalau boleh izin memilih, saya memilih Ibu Fuzi ya. Kalau Nah, Ibu bersedia. Fuzi, ya saya juga setuju itu. Tapi kita tanya dulu Ibu Fuzinya, mau apa enggak gitu. Kira-kira siap, Bu?
Sebelum dijawab sama Ibu Puji, sebelum dijawab ya, jangan dijawab dulu ya. Saya Prof. ingin memberikan pencerahan. Jadi dalam hidup ini, kalau ada kita diberikan amanah dari orang lain kepada kita, itu artinya rezeki buat kita. Nah, sepanjang kita bisa memikul amanah tersebut, ya terimalah amanah itu gitu ya. Jadi sebagai apa saja gitu. Tetapi ketika kita sudah berpikir-pikir nggak sanggup kita memikul amanah tersebut daripada khianat kepada amanah, nah ini boleh kita tolak dengan halus. Tapi kalau untuk menjadi wakil ketua atau sekretaris atau bendahara komisaris tingkat ini, saya pikir nggak ada ya. Recording in progress. Nggak ada yang bisa ditolak ya kan. Nah, ini baru recording dari tadi kita ngomong. Ya, Prof. Nah sekarang itu dari saya ya, kira-kira tahu saya awalnya. Nah sekarang Bu Puji, gimana Bu Puji? Siap, Prof. Tapi sekali lagi saya juga butuh masukan dari teman-teman semua gitu kan. Ini tadi kan dari Ketua Komting. Jadi apakah rekan-rekan semua setuju gitu saya jadi wakil? Ya, Baik, kalau Prof. nggak tahu nomor HP saya, cari di TV One ada itu. Ya. Tanya sama operator TV One ya. Ya, Prof. Nah silakan Purwanto Simamura. Ya, mohon izin, Prof. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Purwanto Simamura. Saya dari D3 Politeknik Negeri Medan, kemudian lanjut ke ekstensi Fakultas Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara, kemudian S2-nya dari Teknik Elektro Program Studi Teknik Komputer Universitas Sumatera Utara, dan saat ini masuk di kelas kita. Mungkin kemudian asal kerja saya dari bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Mohon izin. Kominfo di mana? Kominfo yang langsung dari kementeriannya, kita itu dari UPT, Unit Pelaksana Teknisnya di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Medan, Prof. Kemudian izin, Prof. Tujuan atau pemikiran saya yang mendasari saya ikut dalam program doktoral atau program S3 ini adalah untuk mendapatkan pertama ilmu tentang komputer, kemudian yang nanti kedepannya bisa saya kaitkan dengan bidang hari-hari atau bidang pekerjaan yang saya geluti. Kemudian topik disertasi yang mungkin akan saya dalami adalah bagaimana supaya saat ini problematika di kantor tentang masalah gangguan, kemudian masalah perizinan itu akan kedepannya bagaimana supaya saya bisa lebih komunikasi lagi, saya bisa lebih proaktif lagi untuk mengatasi atau mengurangi adanya gangguan yang ada di Sumatera Utara melalui satu alat mungkin atau model nanti kedepannya yang bisa saya sumbangsikan untuk institusi saya. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Oke. Tapi calon judul disertasinya belum disebut ya? Izin, Prof. Disertasinya kemarin suatu masuk di pendaftaran itu saya fokusnya bagaimana supaya satu modul tentang penanganan gangguan itu menggunakan aplikasi Android, Prof, supaya bisa lebih sifatnya open source dan itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi kedepannya kita itu akses tercepat bagaimana kita bisa menemukan alih gangguan melalui sistem aplikasi nanti berbasis kemungkinan besar berbasis menggunakan seperti Google Map gitu, Prof. Jadi kita lebih pada nuansanya tidak perlu pakai filsafat itu ya. Tetapi apa yang terkandung dalam aplikasi tersebut itu dimulai dari filsafat boleh, jadi top down ya, dari filsafat dulu terus ke teorema
pemikiran itu dijabarkan ke dalam bentuk model-model, misalnya dari model-model itu di breakdown lagi menjadi implementasi, misalnya seperti itu kan. Nah, itu menjadi sesuatu yang bagus juga gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya bolehlah, tapi nanti ditarik ke nuansa filsafatnya ya. Siap, Prof. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar membuat suatu open source ya, sistem aplikasi berbasis Android misalnya seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas itu gitu ya. Siap, Prof. Tapi apa yang menjadi temuan bidang komputer ya, sehingga nanti dokternya itu betul-betul bisa menggambarkan seorang dokter ilmu komputer gitu. Ya. Baik, Prof. Oke, baik, terima kasih Purwanto Sinamora. Jadi ini tinggalnya di mana? Di Medan atau di Jakarta? Saya di Medan, Prof. Oh, sudah dapat tugas belajar apa? Sudah, Prof. Kemarin baru saya ajukan juga sama Pak Erwin untuk progresnya. Ya, kok sama Pak Erwin? Kebetulan kemarin Pak Erwin minta, Prof, bentuk kerjasamanya seperti apa katanya. Jadi saya sudah minta dari Jakarta, kemudian sudah saya serahkan sama beliau. Erwin mana yang sekarang? Erwin administrasinya kita, Prof, yang di Oh, ya. Oke. Oke, nah, saya minta nanti wakil ketuanya atau sekretarisnya atau bendaharanya, sebutan apapun namanya, Puji ya. Puji itu mengirimkan daftar nama yang ikuti apa namanya mata kuliah ini. Nah, nama NIM-nya udah ada kan? Sudah, Ada, Prof. Prof. Ada, Prof. Sudah, Prof. NIM-nya sudah ada. Terus nama, NIM, asal S2, nah, kemudian nomor HP atau WA, udah itu aja. Ya. Bisa kan? Bisa? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke, baik. Yang berikut, silakan perkenalkan diri. Silakan. Nah, wakil ketua dulu, wakil ketua. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Perkenalkan, nama saya Puji Yustika Manik, dipanggil Puji, Prof. Saya D3 Ilmu Komputer USU, kemudian saya ekstensi di S1 Ilmu Komputer USU, kemudian saya S2 mendapatkan beasiswa di IPB. Kemudian sekarang saya bekerja sebagai salah satu dosen di program studi S1
ilmu komputer USU. Hmm. Alasan saya untuk mengambil S3 karena saya ingin mengembangkan ilmu saya, mendapatkan ilmu yang lebih banyak sehingga bisa saya terapkan di pekerjaan saya. Bidang saya computer vision, Prof. Jadi rencananya untuk disertasi saya akan mengambil computer vision. Kita tahu bahwa banyak metode yang digunakan untuk machine learning ya, Prof. Machine learning juga datanya di citra gitu. Jadi banyak metode-metode yang kita pakai untuk mengolah citra. Tapi metode-metode tersebut seperti misalnya KNN atau SVM itu kita masih menginputkan untuk KNN gitu, kita menginputkan ketetanggaannya masih secara manual, ataupun kita menggunakan kernel di SVM masih mencoba mana kernel yang terbaik untuk satu data tertentu misalnya. Jadi saya ingin mencoba gitu mengoptimalisasikan metode tersebut gitu, Prof. Oke, Prof, mantap, mungkin itu aja dari bagus saya, ya. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya. Terima kasih juga ya. Ini udah kita sudah mendapatkan informasi yang cukup lengkap dari Ibu Puji ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakannya bisa tercapai sesuai dengan program ya. Amin, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Lanjut yang berikut, silakan. Pak Roberto lah mungkin. Siapa Ketua? Izin Prof. Suara saya terdengar. Lanjut. Ya. Selamat pagi Prof. Perkenalkan nama saya Roberto Kaban. Saya S1 di STT Poliprofesi Prof. Di Jalan Sebatan Hari, kemudian S2 di STMRS Jakarta. Nah, itu saya masuk program doktoral. Jadi saya ingin membuat sesuatu atau memberikan kontribusi ke dalam bidang ilmu saya, Prof. Jadi selama ini mungkin ya hanya sebatas aplikatif, tapi saya ingin membuat sesuatu lah seperti itu, Prof. Topik saya kemarin saya angkat tentang sebuah model untuk sistem pendukung keputusan yang nantinya digunakan sebagai indikator kinerja untuk evaluasi teknologi informasi, Prof. Mungkin itu yang bisa informasi yang saya sampaikan. Iya. Mohon arahan. Bagus. Jadi S2-nya di Jakarta ya? Iya, Prof. Jakarta di sekolah apa? Sekolah tinggi apa? STMRS, Prof. RSA. Ya. Oh, nggak ada lagi RSA, udah dibeli sama Universitas Pamulang itu. Iya, udah pindah, Prof, sama Universitas Pamulang. Oke, bagus ya. Oke, terima kasih Roberto Kaban. Ya, jadi sekarang tinggal di Medan. Tinggal di Medan, Prof. Ya, bersama keluarga. Ya, bersama keluarga, Prof. Saya kebetulan sebagai dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia, Prof. Kita mungkin ada beberapa di ITBI di Sebatan Hari. Ya, kita sudah ada 2 kali ketemu, Prof. Oh ya. Oke. Bagus ya. Mantap, mantap. Makasih Pak Roberto Kaban. Yang berikut silakan. Mohon izin Bu Linda. Bu Linda ya. Nah, ini ditunjuk langsung sama kontingnya nih, harus mau ya. Silakan. Nggak dengar suaranya. Mungkin persiapan dulu Bu Linda ya. Kita lanjut aja dulu Pak. Bu Harmayani. Ya, Bu Harmayani silakan. Itu sebentar ya. Ini saya memberikan tugas dulu kepada Wakil Ketua ini, Bu Puji ya.
Puji, tolong diambil screenshot kehadiran kuliah kita pada hari ini. Baik, Prof. Nanti bahan kuliahnya juga akan saya kirimkan kepada Bu Puji aja. Kemudian Bu Puji akan sharing kepada yang lain. Izin ya Pak Ketua ya, Pak Siap, Purwanto Prof. ya. Siap, Prof. Baik, Prof. Ini wakilnya saya ambil. Siap, Prof. Ya, nanti ya silakan Bu Puji nanti yang mengirimkan ya. Baik, Prof. Ya, lanjut. Siapa tadi? Bu Harmayani. Halo, Harmayani. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dengan Harmayani. Saya S1 dari Institut Sains dan Teknologi Akrin Yogyakarta. Prodinya Teknik Informatika dan S2-nya dari UPI YPTK Padang, Prof. Dan kemudian saya bekerja di Universitas Asahan di Kabupaten Asahan Kisaran, Prof. Una. Iya, dari UNA, Prof. Nah, kemudian kemarin Sama Ibu Wana sama lah ya. satu prodi, Prof. dengan Bu Dr. Wanda Prodi. Yumini. Hmm. Nah, kemudian kemarin proposal disertasi saya mengambil topik data science, sistem pendampingan mutu internal untuk peningkatan kinerja perguruan tinggi, Prof. Tapi untuk metode yang mau dikembangkan atau apa saya belum mengupas sampai sejauh ini, Prof. Terima kasih, Prof. Mungkin perkenalan dari saya. Oke. Makasih juga ya, sama ya. Berikut, silakan. Pak Irfanizam, mohon izin. Baik, izin Pak Ketua, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Prof, teman-teman semuanya, perkenalkan diri. Nama saya Irfanizam. Saya dari Banda Aceh, Prof. Dari Universitas Syakuala. S1 saya itu di ilmu matematika, Fakultas MIPA, Universitas Syakuala. Kemudian alhamdulillah S2 di ilmu komputer di kampus Free University Bolzano di Italia. Kemudian saya sekarang berprofesi sebagai dosen atau staf pengajar di jurusan informatika Universitas Syakuala. Nah, kemudian selama jadi dosen, riset yang sedang kami coba bangun dan coba kami pelajari itu adalah tentang SPK, sistem pendukung keputusan. Namun di kehidupan dalam prakteknya riset yang kita lakukan itu harus didalami terus, Prof. Terutama itu di bagian penggunaan teori-teori ilmu matematikanya seperti ilmu Fuzzy misalnya. Nah, kemudian salah satu sekarang ada teori terbaru menurut referensi yang kita coba baca, Prof. Itu ada namanya teori nitrosophic set, Prof. Jadi ada teori tersebut yang dikembangkan tahun 1998. Jadi sekarang sedang banyak penelitian-penelitian terkait tersebut. Jadi kami rencananya, Prof, ingin mencoba menerapkan teori nitrosophic set tersebut pada sistem pendukung keputusan. Tentunya nanti ada yang berbasis multiple criteria group decision making untuk menentukan penerima bantuan sosial, Prof. Karena itu mungkin salah satu studi kasusnya, Prof, ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini dengan naik BBM juga ternyata tersinggung juga tentang bantuan sosial, Prof. Jadi rencananya arahnya ke situ, Prof, penggunaan teori-teori ilmu matematikanya, Prof. Nah, mudah-mudahan nanti dengan bimbingan dan arahan dari Prof. Zarlis dan Profesor di tempat kita di ilmu komputer Universitas Sumatera Utara, nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, Prof. Terima kasih, Prof. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya. Itu nanti analisis big datanya diperlukan itu, ya. Siap, Prof. Karena bagaimanapun kalau sistem pengambilan keputusan itu berada pada
jumlah data yang sangat banyak, ya sehingga pengambilan keputusan itu untuk kemaslahatan orang banyak, ya perlu dari datasheet yang kita dapat dari big data ya, yang melakukan analisis juga. Bagus lah kalau sudah dapat dalam apa namanya, dalam cita-citanya, ya bukan angan-angan juga ya, cita-cita lah ya. Tapi paling tidak itu sudah terpikirkan lah ya. Bagus. Ya bisa jadi nanti Pak Taufik itu bisa menjadi dosen pengujinya gitu. Tapi nggak boleh ya dosen pengujinya ya. Pak Tapi nggak tahu Taufik, lah. oh ya, Pak Ya, Taufik Wadi. ya. Satu Kirim jurusan. salam juga sama dia ya. Siap, Prof. Siap. Tuh, sahabat saya itu ya, Prof Taufik. Makasih Pak, siapa namanya tadi? Irfan Nizam. Irfan Nizam, Prof. Ini mirip-mirip nama Dirjen Dikti nih, Profesor Nizam. Udah ada bakat-bakat ya, menjadi pejabat ya. Ya lanjut silakan. Ya, mohon izin Pak Irfan Sudahri Damanik ya. Oh, terima kasih Pak Ketua, Prof. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mohon izin. Perkenalkan, nama saya Irfan Sudahri Damanik. Saya asalnya dari Pematang Siantar. Saat ini bekerja di Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar sebagai salah satu staf dosen. S1 saya berasal dari STMIK PAIM Medan dan S2 di Teknik Informatika Fasilkom TI USU. Jadi tujuan saya untuk ngambil program doktoral ini salah satunya adalah mengembangkan keilmuan yang bisa diterapkan nanti di bidang pekerjaan yang saya ampu sebagai dosen. Lalu topik penelitian yang nanti dalam proposal saya ajukan itu berkaitan dengan pendekatan deep learning dalam mendeteksi penyakit oklusif vena retinal sentral berbasis citra. Jadi sama seperti mendekati ya dengan Bu Fuji. Jadi nanti bisa banyak diskusi, mohon masukan juga dari Prof dan teman-teman. Jadi arahnya nanti ke situ Pak pengguna. Jadi nanti hasilnya berupa model atau arsitektur yang bisa mendeteksi penyakit pada retina berdasarkan citra. Jadi itu kemungkinan yang menjadi topik penelitian dan mungkin juga berubah tergantung nanti diskusi-diskusi dengan berbagai masukan pembimbing. Ya jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Ya, makasih ya. Pak Irfan, bagus ya, udah punya cita-cita. Ya, semoga apa yang dicita-citakannya itu bisa terkabul. Ya. Amin, terima kasih Bro. Tadi ya mirip dengan Ibu Puji juga ya. Iya Bro. Jadi Puji nanti bisa berkolaborasi lah ya tentang penelitiannya, tentang risetnya, asalkan penelitiannya jangan sama. Oke. Ini kalau Pak Irfan Nizam belum pernah dia ke Pak ini. Karena tahu dia orang Aceh. Mana Aceh Prof ya? Ya, sering-sering nanti ke Medan ya. Nanti Siap, kelompok mahasiswa ini, grup mahasiswa ini bisa buat buat studi tour ya ke mana gitu ya, saling kunjung mengunjungi gitu ya. Ya, kalau berkunjung ke Siantar misalnya ke tempat Pak Irfan bisa sekalian ke Danau Toba ya. Ya, Bro. Gitu ya. Nanti kalau kawan-kawan mau berkunjung ke Aceh diundang oleh Pak Irfan Nizam, bisa lihat-lihat museumnya tsunami misalnya, ya kan? Gitu, berkolaborasi ya. Jadi ini bagus kelompok ini ya dari mana-mana. Makasih ya Pak Irfan ya. Ya, makasih Bro. Lanjut terus. Mohon izin Pak Rahmat Doni, waktu dan tempat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, nama saya Rahmat Doni. Nah, saya S1-nya dulu di Potensi Utama Prof Medan. Kemudian S2 lanjut di UPY PTK Padang, Teknik Informatika. Kemudian untuk disertasi yang saya angkat kemarin Prof di proposal itu mengenai
pengembangan speech recognition, Prof. Nah, jadi yang ingin saya kembangkan itu metode recurrent neural network untuk deteksi baca Al-Quran, Prof. Ya. Oke. Kerja di mana? Di Potensi Utama, Prof. Dosen juga. Oh. Oke. Salam sama Ibu Rektornya ya. Siap, Prof. Ya, saya di Potensi Utama juga banyak yang kenal. Ya, hampir banyak yang kenal ini. Kalau bapak, ibu-ibu nanti memperkenalkan diri, ya biasanya saya kenal tempat bekerjanya. Ya, mudah-mudahan aja ya. Kalau di Kominfo misalnya Pak Purwanto, itu di Balai Riset Kominfo Kota Medan, saya pernah menjadi reviewer risetnya itu bertahun-tahun ya, ada sampai beberapa tahun itu. Nah, sekarang udah nggak lagi gitu ya. Kemudian itu kalau yang di luar universitas ya. Kalau yang dalam universitas ya, tahu ya, mudah-mudahan kenal semua. Kerja di Universitas Harapan Medan. Di mana? Di Universitas Harapan Medan. Oh ya. Siapa sekarang rektornya tuh? Pak Adi. Siapa? Adi. Dari Unimed. Izin, dengar Prof. suaranya, yang lain? Pak Sriadi, Prof. Yang dari Unimed. Sriadi, Prof. Sriadi? Ya, Prof. Sriadi dari Unimed? Iya, Prof. Oh, kirim salam ya sama Pak Sriadi ya. Iya, Kan Prof. kenal lagi saya. Jadi Kalau Pak Irfan Damanik, ya. Pak Irfan Damanik juga saya kenal itu bosnya tuh, Pak Dr. Dedi Hartama kan? Iya Pak, ya Prof. Kirim salam sama beliau ya. Baik Prof. Semua kenal ya, silakan lanjut. Jadi Prof, izin Prof, riwayat akademi saya itu S1 di ilmu komputer usul, S2-nya itu teknik informatika usul, Prof. Dan alasan saya mengambil kuliah doktor, saya ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu komputer dan kebencanaan, terkait kebencanaan. Dan saya ingin juga berkontribusi terhadap penanganan kebencanaan menggunakan sudut pandang ilmu komputer, Prof. Karena penelitian yang akan saya buat itu terkait tentang koordinat bumi, yang penelitian tentang koordinat bumi yang akan digunakan untuk jalur penanganan bencana. Lalu kira-kira domain ilmu itu adalah tentang graf neuron, tinggal layer hierarchical graf neuron. Dan kemungkinan bisa saja berubah terkait terhadap itu gitu, karena diskusi-diskusi ini kan Prof, ini kan itulah. Ya, nggak apa-apa berubah. Nggak apa-apa berubah, biasa itu. Kenjangan pikirannya berubah, kemudian ya dinamika kehidupan itu biasa ya. Macam yang lain-lain juga tadi kan sesuai dengan perkembangan pembelajarannya kan selama kuliah gitu. Ya, oke, makasih ya Pak Adrian. Siapa tadi? Adrian Hadinata, Prof. Adrian Hadinata, ya benar ya. Oke, lanjut. Mohon izin Pak Mulkan Azari, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Izin Prof, jumpa lagi kita Prof. Oh ya, Pak Mulkan. Iya Prof. Baik, izin Prof. Nah, nama saya Mulkan Azari. Saya S1 di Universitas Potensi Utama dan lanjut S2 juga di Universitas Potensi Utama. Kebetulan juga Prof penguji Mulkan waktu kemarin sidang tesis.
Jadi banyak masukan Prof yang untuk menjadikan motivasi Mulkan untuk dapat melanjutkan studi kembali dari jenjang strata 2 menuju strata 3. Saat ini Mulkan bekerja sebagai tenaga pengajar di Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. UMSU. Iya, Prof, di UMSU. Kebetulan juga ya tentang computer vision, Prof. Ya, Bu Puji ya, siapa? Bukan. Iya, Prof, computer vision. Computer vision. Nah, jadi sepertinya computer vision itu setelah saya pelajari dari beberapa yang lama, itu cukup menarik ininya, Prof, menuju disertasinya. Makanya sehingga saya mencoba hal baru apa yang ada di computer vision, gitu, Prof. Untuk metodenya nanti akan sesuai perkembangan lah, Prof, sama seperti yang lain belum diputuskan. Oke, makasih Pak Mulkan ya, sukses ya. Amin, Prof. Udah Amin. diterima jadi dosen ya. Iya, Prof. Siap, Prof. Lanjut. Mohon izin Pak Muhammad Amin, waktu dan tempatnya. Silakan. Pak Muhammad Amin, mohon izin. Sepertinya ada gangguan ya. Ya, kita lanjut aja dulu Pak. Mohon apa nanti untuk koreksi dulu Pak Nofriandi Antonius, mohon izin. Terima kasih Ketua, Pak Ketua ya. Izin Prof memperkenalkan diri Prof. Perkenalkan, nama saya Nofriandi Antonius Yagian. Saya S1-nya dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. S2 saya dari USU, S2 Teknik Informatika USU. Dan saya sekarang sebagai staf pengajar Prof di Universitas Microskills Prof. Perencanaan kenapa saya mengambil S3 ini Prof? Rencana saya sih kemarin pas tesis itu Prof, saya mau ngambil bagian dari tesis saya Prof, yaitu lebih ke data scientist-nya Prof. Cuman masuk ke sini lihat silabusnya Prof, S3 di Teknik Informatika USU ada yang namanya Information Based Society. Jadi lebih ke security Prof. Kebetulan saya itu dulunya itu menyukai namanya di bidang ethical hacking Prof. Jadi saya mencoba lagi gimana nih kalau di S3-nya mau ngambil tidak pemakaian tools lagi Prof. Gimana kita menciptakan toolsnya atau bagian dari security Prof. Karena di era zaman sekarang ini Prof 5.0 banyak nih Prof informasi keamanan yang kurang Prof. Sehingga saya berkemungkinan lah Prof. Jadi ingin belajar lagi menambah ilmu mengenai information based society ini Prof. Begitu Prof untuk perkenalan singkat saya Prof. Terima kasih Prof. Ya oke. Terima kasih ya, bagus ya. Pak Nofriandi Antonius Yagian ya. Baik Prof. Oke. Baik, makasih. Lanjut. Mohon izin Pak Mahdi Pandia, waktu dan tempatnya. Ya. Ya.
Hmm. Ya, oke, bagus. Kasih. Jadi saat ini kerja di mana ya? Siapa sekarang ketuanya di situ? Oh ya, oke. Kemudian yang berikut, silakan. Mohon izin, Bu Nelly Hasibuan, waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Prof. Nama saya Nila Siti Hasibuan. Saya S1-nya dari STMIK Budi Dharma. Saat ini sudah menjadi Universitas Budi Dharma. S2 saya dari UPI PTK Padang. Dan saat ini saya menjadi staf dosen di Universitas Budi Dharma. Alasan saya mengambil program doktoral, saya sepakat dengan Pak Mahdi tadi. Memang kebutuhan dari akademis. Kita juga tahu untuk jenjang karir kita membutuhkan hal tersebut. Kemudian hal saya pribadi ya seperti Prof sampaikan tadi, saya rasa ilmu yang saya miliki belum semuanya karena kebutuhan di dosen tadi ya Prof ya. Tentunya kita ingin menyampaikan yang terbaik untuk mahasiswa kita sampai suatu saat mahasiswa bisa seperti yang Prof bilang tadi, ketika kita bicara mahasiswa itu bisa paham, oh ternyata memang dokter komputer seperti itu. Saya ada niat seperti itu. Kemudian untuk disertasi dari proposal kemarin saya mengambil judul optimasi nilai probabilitas dengan mengkombinasikan antara metode Demter-Shaffer dengan algoritma genetika untuk sistem pakar Prof. Ya, ada kelemahan di metode Demter-Shaffer yang akan diselesaikan dengan algoritma genetika. Kira-kira seperti itu Prof. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terus ya. Jadi sekarang di Budi Dharma. Iya Prof, di Budi Dharma. Baik, lanjut. Mohon izin, waktunya Bu Marlin C. Nababan memperkenalkan diri. Silakan. Selamat pagi Prof, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Marlin C. Nababan. S1 saya dari STMIK Microskill. S2 saya dari Universitas Diponegoro, jurusan Sistem Informasi. Untuk home base kerja saya sekarang di Universitas Prima Indonesia, Prof. Ya, untuk disertasi, Prof, saya ini lebih fokusnya nanti ke pengoptimasi multi-layer pengklasifikasian terhadap penyakit pneumonia, Prof. Jadi ini saya ambil topiknya berawal dari salah satu ada jurnal dari kesehatan untuk penyakit ini ternyata sangat meningkat di Indonesia. Nah, jadi ada kelemahan mereka untuk pembedaan dari penyakit pengklasifikasiannya untuk mengidentifikasi. Jadi dari situ saya pikir saya hubungkan ke IT-nya untuk pengoptimasian dari multilayer perseptron ini, Prof. Nah, untuk saat ini masih itu dulu, Prof. Saya pikirkan, Prof. Sekarang kerja di Umpri. Iya, Prof. Kirim salam sama yayasan, kirim salam sama Ibu Rektor, kirim salam sama dekannya ya. Baik, Prof. Kenal saya kan? Kenal, Prof, karena bimbingan Prof. Kenal gejala semua yang saya. benar, Prof. Baik, terima kasih ya. Baik, Prof. Yang penting konsisten dengan komitmennya ya. Jadi sini
Purwanto banyak orang yang cita-citanya tinggi-tinggi nih, pengen jadi dokternya ada 2 gitu, ada pengen dokternya itu lebih dari 1 gitu ya kan, hebat kan Pak Purwanto kan? Siap, Prof. Purwanto boleh juga nanti itu, ya, biar bisa jadi Menteri Kominfo. Amin, Prof. Udah ke jalan yang benar, Prof. Lanjut. Baik, mohon izin berikutnya Pak Sakyal Vicky, waktu dan tempatnya, kami persilakan. Izin Pak Ketua, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Dengar. Izin Pak Ketua, izin Prof. Ini kita udah jumpa lagi, Prof. Kebetulan Prof. Jarli sebagai penguji saya waktu S2 dulu, Prof. Oh ya. Itu bukan kebetulan itu. ya Prof. Sudah diatur seperti itu. Ya, Prof. Ya, perkenalkan saya Zakial Vicky dari Aceh sama dengan Pak Irfan Nizam. Nah, cuma saya S1-nya di Universitas Al-Muslim, S2-nya 2014 masuk ke S2 Teknik Informatika USU. Saya bekerja atau home base-nya di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia atau UNIKI. Nah, baru itu Prof, mungkin dalam 2 tahun. Di Los Mame ya? Bukan Prof, di Matang Prof, di Pesangan, dekat-dekat Maha Muslim juga Prof. Iyalah, kan dekat Los Mame juga itu. Iya Prof. Saya yang melatar belakangi mungkin hampir sama kayak kawan-kawan dari segi kebutuhan akademis mungkin dan kebutuhan dosen yang paling penting karena kami universitas baru, banyak dosen-dosen yang kurang di bagian teoritisnya Prof. Kebanyakan dosen mengarahkan kalau di kampus kami di aplikasinya, misalkan tentang SPK, dan saya kebetulan ambil penelitiannya hampir sama dengan Pak Irfan Nizam juga Prof, decision support SPK, dan mungkin saya menggunakan metode fuzzy untuk lebih spesifiknya. Mungkin itu tergantung lagi dari arahan promotor nanti apakah bisa berubah kayak gitu Prof. Mungkin harus banyak-banyak belajar Prof. Izin Prof nanti dibimbing. Oke. Ya, kita dosen itu kan memang tugasnya mengajar dan membimbing gitu. Ya, Prof. Ya, jadi kita tunggu undangan Pak Zakial Vicky ya untuk bisa rame-rame kita datang ke Matang. Siap Prof, ada sate Prof. Banyak yang belum pernah makan sate Matang ini. Oh, se-Indonesia terkenal Prof. Siap Prof, nanti kapan ada waktu kita. Apalagi Marlince belum pernah tuh makan sate Matang. Nasi sate Medan aja dia makan itu. Banyak juga Prof sate Matang di Medan. Iya, tidak sama ya dengan yang di Matang ya. Iya Prof. Oke, kita tunggu undangannya ya, Pak Vicky ya, Pak Purwanto ya. Siap Prof. Siap Prof. Insyaallah. Oke. Lanjut. Berikutnya izin Bu Dewi Sartika memperkenalkan diri. Siap, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Prof, selamat pagi juga teman-teman semua. Salam kenal. Izin saya berasal S1-nya dari Unika Santo Thomas, Sumatera Utara. Saya itu siapa? Sebutkan namanya. Saya Dewi Sartika Beruginting, Prof. Gitu. S1-nya berasal dari S1 Teknik Informatika Universitas Katolik Santo Thomas. Kemudian S2-nya saya lanjut, saya berasal dari S2 Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara, yang kemarin juga salah satu pengujinya adalah Prof. Mau bicara aja itu sudah, oh itu dokter gitu, calon dokter mungkin sekarang. Ya mudah-mudahan nanti bisa meniru bagaimana Prof. Jarlis, kita bisa menduplikasi Prof. Jarlis karakternya. Kemudian rencana saya itu mengambil topik itu, mungkin ada beberapa sama seperti yang lain. Saya tertarik itu di bidang kemungkinan itu di bidang saya gitu kebetulan, yaitu di bidang decision support system. Nah, berdasarkan selama ini membimbing anak-anak S1, kemudian saya juga membaca beberapa referensi. Jauh yang saya
baca itu bahwa decision support system itu terkhusus di dalam pembobotannya itu masih selalu menggunakan kuesioner, manual atau beberapa teknik lainnya, gitu dia. Ya. Jadi saya berpikir dan punya ide itu bagaimana membuat satu pemodelan untuk mengoptimalisasi kinerja DSS itu terkhusus di bidang pembobotannya, karena di decision support system bahkan di expert system itu pembobotan itu adalah hal yang paling penting kalau menurut saya. Izin kenapa? Naik turunnya bobot itu sangat mempengaruhi nilai hasil atau decision akhir yang akan keluar dari sistem itu gitu. Jadi mungkin banyak hal yang harus saya pelajari selama program doktor ini dan mungkin berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin satu bidang, satu tujuan untuk nanti disertasi ke depan, terus juga mungkin diskusi dengan Prof. Jarlis, izin Prof untuk menyempurnakan atau mungkin ada ide-ide baru untuk ke depannya. Izin mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Prof. Jarlis, terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke Komting. Ya, itu siapa ya? Ya, senada dengan Pak Irfan Nizam ya. Ya bagus itu dikembangkan ya. Siap, Prof. Nah, ya, Dewi Sartika Boru Ginting. Ya, salam kenal ya Ibu. Salam kenal, Prof. Oke, lanjut. Siapa lagi? Berikutnya, mohon izin Pak Diarmansa Batubara, waktu dan tempatnya. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Jarlis. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Indi Armansyah Batubara. Ya. Alumni saya dari S1 Teknik Produksi Utama, kemudian S2-nya saya dari Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara, dan Prof. Jarlis sebagai pembimbing saya saat judul S2 saya. Kemudian intensif tugas saya tidak kebetulan kan? Tidak, Prof. Sudah terjadwal, Prof. Memang Prof. Kaprodi. Saya memilih ya. Instansi saya saat ini saya bertugas di tenaga pengajar di SMP 13 sebagai guru informatika dan juga tenaga pengajar di Unpri seperti Ibu Marinsa. Sama kami di sistem informasi. Kemudian arah untuk proposal saya ini melanjuti daripada proposal saya pada saat tesis saya, yaitu mengenai komputasi mobile access, bagaimana mobile access itu kita melihat kecepatannya. Di sini di S3 ini saya proposal diarahkan kepada optimalisasi fokus. Jadi bagaimana mengoptimalkan dari beberapa bentuk-bentuk yang ada sehingga nanti menjadi yang nilai terendah atau presentasi yang bisa signifikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu dan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap ya dengan judul disertasinya ke depan ya, supaya bisa konsisten ya. Bagus itu ya. Lanjut, silakan. Mohon izin. Untuk berikutnya kami persilakan bersama Pak Pandia Barita. Pak Pandi Barita Nauli, mohon izin. Ya, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi untuk Pak Ketua Pak Purwanto. Ya, untuk S1 saya Pak dari Teknik Budi Dharma Medan yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Budi Dharma Medan. Untuk S2-nya dari UPY PTK Padang. Untuk saat ini saya mengajar Prof di kampus Politeknik LP3I Medan. Ya, untuk motivasi saya mengambil S3 itu untuk kebutuhan dan untuk mengupgrade ilmu dan untuk memperbaiki kehidupan juga, Prof. Ya, untuk memperbaiki taraf hidup lah ya. Iya, benar, Prof. Itu tujuan yang utama, Prof. Gitu ya, Pak Purwanto ya. Siap, Prof. Sama sebenarnya. Oke, lanjut. Ya, untuk SD, yang untuk proposal disertasi kemarin yang saya ajukan itu tentang pengembangan model prediktif dalam data mining untuk optimalisasi permasalahan positioning produk. Ya, penelitian yang saya kembangkan itu dengan tujuan untuk menemukan model baru dalam melakukan prediksi, Prof, dengan memanfaatkan teknik data mining untuk mengatasi permasalahan pada positioning produk.
kira-kira Prof, cuman itu disertasinya nanti mungkin di sesi topik aja Prof. Terima kasih. Oke. Lanjut. Mohon izin Pak Muhammad Khairuddin. Waktu dan tempatnya Pak Muhammad Khairuddin Rahab. Halo. Ya, sepertinya belum terhubung, Prof. Kita kembalikan lagi kepada Ibu Linda Wahyuni. Waktu dan tempatnya, Bu. Halo. Halo. Bu Linda. Belum bisa juga. Ya, mungkin kita lanjut kepada Pak Muhammad. Tadi Bapak ini. Pak Muhammad Amin ya. Pak Muhammad Amin, mohon izin. Ini belum terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Ya. Salam. Mohon maaf Prof, ada kesalahan teknis. Ya, saya pakai dua perangkat nih agar bisa terhubung. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Amin. Saya berasal dari Medan. Kemudian riwayat akademik saya S1 pada STMIK Potensi Utama dan melanjutkan S2 Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Kebetulan Prof Muhammad Jarlis sebagai pembimbing saya. Nggak kebetulan, udah memang takdir Prof ya. Ya. Nah, kemudian motivasi saya masuk S3 ya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama, kemudian untuk melanjutkan gelar akademik nih, sama seperti Prof Muhammad Amin. Ya. Nah, kemudian judul disertasi saya angkat untuk pemodelan. Nah, pemodelan ya saya akan mencari model matematika terbaik untuk mencari lintasan terpendek. Nah, itu untuk sementara. Mungkin untuk kemudian untuk kemudiannya nanti bisa saya diskusi dengan teman-teman atau dengan prof terutama Prof Jarlis atau prof yang ada di Universitas Sumatera Utara tentang disertasi saya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya kembalikan kepada Pak Purwanto. Sekarang kerja di mana nih, Mohon Amin? Saya dosen di Universitas Pembangunan Pancabudi. Oh, Pancabudi. Tadi belum disebutkan ya. Oke. Maaf. Bagus. Ya. Lanjut. Mohon izin, Bu Linda, sudah bisa terhubung, Bu? Sudah. Siap. Silakan Bu, waktunya. Maaf Pak Ketua, ada permasalahan tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam. Mohon maaf ya, Prof, ada gangguan tadi. Nggak apa-apa. Baik. Dimaafin. Ya, nama saya Linda Wahyuni, saya tamatan S1 dari STMIK Potensi Utama. Kemudian saya tamatan S2 dari YPTK Padang Putih. Dan kemudian kemarin disertasi saya mengambil mengenai pemodelan case-based reasoning untuk mendiagnosa penyakit telinga menggunakan deep learning. Kenapa saya mengambil judul tersebut?
karena saya ingin mengembangkan ilmu saya khususnya di bidang penyakit telinga sesuai dengan pengalaman pribadi saya, khususnya saya ada terkena penyakit telinga yang sampai sekarang juga butuh untuk selalu ini ya Prof, kalau untuk kena headset selalu lama juga berpengaruh seperti itu Prof. Terima kasih Prof, itu saja. Oke. Habis ya? Pak Muhammad Khairuddin belum sepertinya Prof. Oh ya. Pak Khairuddin. Muhammad Khairuddin ini headsetnya rusak Prof. Rasanya nggak bisa masuk deh. Iya. Oke. Berarti habis ya. Terakhir Ya, Prof. Muhammad Khairuddin sudah dimaklumi dia nggak bisa masuk ke Zoom, tapi dia mendengarkan katanya. Ya, ada Prof. di chat dia ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ini ya saya sebut teman-teman. Izin Pak Prof. Enggak mungkin saya enggak Izin, mungkin Pak saya Prof. panggil adik-adik ya. Bisa, Herudin. Suara siapa nih? Oh, ini ada Irfan. Ada Irfan lagi nih. Oh, masuk belakangan Pak Irfannya. Iya kan? Dari Pak tadi Pak Purwanto. Prof. Dari Tambah tadi. lagi nih, satu lagi nih Pak. Ya, silakan Pak Irfan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Komting. Terima kasih Pak Prof. Pak Darlis. Alhamdulillah. Mohon maaf saya menggunakan handphone nih Pak Prof. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Sarip. Alhamdulillah di kelas kita ada 3 Irfan. Mudah-mudahan 3 Irfan ini lulus dengan cepat, tepat. Pokoknya cepat lah. Saya S1 alumni Teknik Harapan. Yang kedua S2-nya alumni S2 Fasilkom TI. Yang kebetulan pembimbing saya Pak Prof Jarlis juga. Untuk bukan judul, kebetulan itu. Memang udah disetting. lanjut. Ya Pak Prof. Untuk judul disertasi saya Pak Prof, izinkan nanti bimbingan dengan Bapak juga. Saya ingin mengangkat tentang pemilu Pak Prof. Pemilihan umum secara serentak nanti di tahun insya Allah di 2025 dengan menggunakan teknologi blockchain. Baik, itu aja perkenalan saya Pak Komting dengan Pak Prof. Terima kasih Pak. Bagus nih ya Pak Irfan ya. Tadi ada 3 nama Irfan di sini. Ya, mudah-mudahan aja ketiga nama Irfan ini sesuai dengan harapannya Pak Irfan Sarip. Ini lulus dengan prestasi yang cemerlang ya. Amin. Ada nama Irfan itu yang mirip dengan nama Dirjen Dikti ya, Pak Irfan Nizam, Dirjen Dikti. Nah, jadi ini mari kita sinergikan kepakaran kita semua ya. Ini dengan baik dan sempurna, saling isi mengisi, bukan saling menjatuhkan ya. Nah, kalau yang ya, nah kunci kita akan bahas bagaimana attitude itu sangat bersentuhan dengan filsafat. Jadi banyak orang pintar
tapi attitude-nya kurang banyak gitu. Ya. Nah, jadi orang pintar yang kurang banyak attitude-nya itu selalu dikalahkan dengan orang yang biasa-biasa aja kepintarannya, tapi attitude-nya banyak. Ya. Jadi attitude itulah yang membuat orang berempati, orang bersimpati, ya orang ya kepingin berteman, ya orang kepingin dekat ya dengan kita kalau kita mempunyai attitude yang banyak. Nah, attitude itu adalah integrasi dari semua energi positif yang ada dalam diri manusia. Ya. Nah, bahan kuliah yang pertama ini akan menceritakan tentang itu semua. Ya, tentang itu semua. Ya, filsafat ilmu ini, karena mengapa kita harus belajar filsafat? Ya, ini Bu Puji tolong diambil beberapa screenshot dari bahan kuliah ini untuk laporan ya. Ya, karena belajar filsafat itu untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan, sejak kapan ya kita mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh kebenaran, ya, ya, bukan untuk memperoleh kemenangan, tapi untuk memperoleh kebenaran. Nah, ini dari sisi bahasanya aja kita sudah mengetahui bahwa kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo itu artinya cinta, sofia itu artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofia itu adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Nah, jadi kalau aspek-aspek attitude itu ada dalam diri kita terintegrasi, maka kita akan menjadi seorang filsuf, ya. Nah, seorang filsuf itu orang yang mempunyai nilai-nilai kebenaran, nilai kasih sayang dan cinta dalam dirinya dan berguna untuk semua insan. Nah, teman-teman sekalian, ini bahan kuliah saya kirim nanti ke Ibu Fuzi. Nanti Ibu Fuzi mengirimkannya kepada teman-teman sekalian. Dan tandanya bahan kuliah ini dibaca oleh teman-teman, maka saya minta buat rangkumannya. Ya. Rangkuman itu bukan mengutip sedikit kontribusi yang bisa kita dapatkan dari bahan kuliah ini. Nah, jadi itu rangkuman itu boleh merupakan narasi, ya, diketik boleh ya, diketik boleh. Nah, nanti dikirimkan langsung ke saya melalui WhatsApp boleh ya, melalui email juga boleh ya. Nah, itu tandanya bahan kuliah ini dibaca ya. Nah, kalau di dalam filsafat itu kan intinya itu kan kebenaran dan cinta atau kasih sayang, ya kan? Nah, oleh karena itu lakukan tugas ini dengan cara yang benar, ya. Nah, saya tidak lagi mengatakan kepada mahasiswa ini karena sudah S3 kan, sudah program doktor, tidak lagi mengatakan jangan nyontek ya. Itu enggak bahasa filsafat lagi dia, ya. Jadi kalau jangan nyontek ya itu kan bahasa aplikasi ya. Jadi bahasa terapan gitu. Nah, itu terapan itu pasti akan kita lakukan kalau pendalaman filsafat itu sudah kita dapatkan gitu. Nah, jadi ya, filosofia itu artinya cinta akan kebenaran gitu. Nah, jadi silakan diterjemahkan bahasa ini ya supaya buat rangkumannya itu berasal dari bahasanya sendiri gitu, bukan dari bahasa orang lain gitu. Ya, tandanya bahan kuliah ini dibaca ya. Oke, teman-teman semua ya. Nah, itu diserahkan dalam waktu segera. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada? Enggak ada ya?
Nggak ada kan? Oke, kalau nggak ada, kita tutup perkuliahan kita. Ya, perkuliahan kita tutup, tapi belum selesai. Ya, artinya kalian setelah ini mengerjakan rangkuman tadi. Gitu. Ya. Nah, saya ingin kita juga bisa bertatap muka di lain waktu ya. Siap, Prof. Oke. Sambil makan sate matang. Prof. Siap, Prof. Iya. Ya, terima kasih buat teman-teman sekalian. Mohon izin, saya bukan mau mengajarin ya, kita sama-sama aja bersama. Nah, saya juga mohon arahan dari semua dari kita.